Nah, ini kan akumulasi. Contohnya benar nih si Archie. Archie periodenya waktu itu masih diakumulasi. Waktu masih di mana tadi? Sini. Nah, periodenya Archie itu akumulasi. Nah, di sini naik dia. Sekarang posisinya adalah, kita lihat lagi. Nah, posisinya sekarang dia masuk di markup. Habis ini nanti akan ada distribusi. Akan ada distribusi. Nah, distribusi ini kita nggak tahu nih apakah dia akan turun lagi, dia naik lagi, ataukah dia turun lagi, baik lagi, kita nggak tahu. Sekarang kita lihat dia posisinya. Kalau dia naik naik turun lagi, nggak jebol ATH-nya, kita bisa bilang dia sedang distribusi. Yang beli di sini jual di atas. Nah, kita lihat aja dulu. Ya, Pak, itu kalau di Archie, bandar volumenya kan masih hijaunya tebel tuh Pak. Apa bisa ya, patokan dari situ Pak, kalau dia bakal merah itu Pak? bisa aja. Kalau Archie ini kan harganya masih 935. Harga patokannya kita ke Antam. Antam 2.300. Kita bisa bilang Archie nanti nyampe di 2.300. Karena market leadernya kan si Antam. Nanti kita lihat. Kalau aku yakin dia nyampe di sini nanti. Tandai aja. Punya Archie mah Sender kita dong Pak, gimana nih Pak? Sender. Iya, Sender nanti ada CA nanti. Ya, perang dalam dong Pak. Sender juga. Sorry Pak Tri, kelewatan tadi Archie bisa naik sampai berapa? Bapak mau berapa itu aja. Nggak jelas saya. 2.300 Saya belum masuk. Pak. Belum masuk, masih boleh masuk. Masih lah. Masih ya. Masih. Jadi, nah kalau SMDR ya sabar aja, mudah-mudahan nanti dia jebol ke atas ini. Ini kan apa ya, supportnya, resistennya dia ya, soalnya ada dua nih. Dia Iya ada betul di atas Pak. gagal, 2 kali dia gagal nih, si Ujang ini. Betul. Nah, Belum kita lihat berangkat ini Pak. berangkat. Kalau mau di bawah sini sih kita udah nyantai, ting. Iya betul. Nah, Siap. jadi kita sabar aja. Berarti ini kan kemarin di sini ya, taruhlah di sini lah ya. Oke, nah, Pak Tri, ya. out of topic nih mau tanya, ada nggak saham yang kayak baru mulai titik kuning itu Pak? Kan ini, Ini titik kuning. iya, Ya ada aja, Bapak carinya di calon uptrend itu. Pakai screener calon uptrend itu nanti ketemunya titik kuning. Pak Tri, Hmm. boleh ini nggak Pak? Yang saham depo itu berarti kalau dari tabel kan 8 September. Berarti betternya dibelinya di tanggal 12 ya kalau dari grafiknya gitu. Sama apa? Depo. Sama apa lagi Depo? Iya, waktu Kok itu Bapak masuk tanggal 8. sahamnya aneh-aneh. Aku nggak tahu, Pak. Saya cuma penasaran soalnya kan grafiknya Oh iya. biasanya nah ini di bawah nih, di bawah dari garis. Jadi kalau gini bacanya gimana gitu. Nah, kalau ini ya mau dibeli ya sudah bisa. Tapi ini dikit lagi. Kalau udah tembus ini aja dulu. Kalau si super trendnya udah naik aja. Ini kan dia masih merah nih. Nah, nanti lu dibawa turun lagi nanti khawatir ya. Merah Aja. yang mana ya Pak? Sorry. Ini Super ada trendnya. super trend merah ini. Oh, oke. Mungkin besok atau lusa. Beli saham yang aneh-aneh sih dirimu. Pak Tri, mau nanya Pak Tri, Ayo, ada nggak screener yang bisa mendeteksi super trendnya mau ke hijau? Wah, itu. tadi pertanyaannya sama, nggak ada. Oh, nggak ada ya. Oke, terima kasih Pak Tri. Boleh lihat Pak Tri, mari screener, mari kita TP. Mari kita TP. Salah lagi. Nah, mari kita TP ini syaratnya ininya harus saham kita sendiri ya. Harus yang saham yang punya porto kita sendiri. Jadi biar jelas yang mana mau dijual, yang jelas mana yang jangan porto orang lain, portonya sendiri aja.
Ada 4 ya 4. Jadi kita kontrol aja. Di sini Ya, misalnya makasih Pak Tri. Mapa atau Era nih. Era disuruh jual, kita lihat Era. Era kan kalau kita lihat memang dia sudah jual nih. Posisinya juga ada bandara merah, jualnya udah lambat malah, harusnya sekitar sini. Ya, berarti benar. Elit dong Pak Tri. Dulu pernah di rekom Pak Tri terus patah Pak Tri. Nggak tahu nih si Elit ini. Susah banget dia. Sahamnya si Riyad. Nah, kalau Elit ini kita bilangnya set loh. Istilahnya. Jadi nggak naik, nggak turun. Jadi mainnya tipis banget nih dia. Mainnya tipis, apa istilahnya? Naiknya sedikit turun lagi, naiknya sedikit turun lagi, nggak kayak yang lain. Ya ini, kalau kita beli buy di sini, nah, kita pun kalau cut loss pun kita nggak jauh-jauh amat dari kita buy. Ya, minus paling nggak jauh-jauh amat, karena nggak jomplang ke bawah. Medco Pak Tri. Ya, terima kasih Pak. Udah, Pak sekarang Tri, kita mau tanya dong Pak Tri. betul. Kalau untuk saham yang barusan IPO itu kan kadang kan berarti belum muncul kayak crossingnya. Itu berarti kalau kita mau entry, kalau misalnya dia calon uptrend berarti cuma buy volume apa gimana? Betul, sama kita lihat di itunya, di time frame-nya kita kecilin. Oh Jadi gitu. 4 gitu. Oke, baik. Makasih. Pak, contoh saham Eral ya Pak ya. Kita di Mari Kita TP itu kan nggak ada Pak. Terus sedangkan di chartnya itu dia super trendnya kan merah, kemudian MA20 potong MA50-nya ke bawah Pak. Itu artinya udah harus jual ya? Kalau Era sih aku udah nggak punya barang, aku sih udah jual. Belum beli lagi malah Era. Pak bantu kalau emiten keras Pak. Kalian nggak mau pada ngecek masing-masing sih? Melis-melis. Itu sudah Pak. Padahal udah kasih chart dan dipelajarin. Pada Gitu. males Masih nggak pede mereka tuh. Maksud saya chart yang di AMI-nya maksud saya Pak. Sama aja, nggak usah ngeliat yang Beda, itu, beda Pak. Sini juga bagus keras tuh. Siapa sih yang ngomong nih? Saya mau lihat apa udah hijau kah atau masih KB kah atau gimana? Minus berapa sih? Yang positif tuh Pak. Kan waktu itu 300-an kan suruh Iya, beli. minus tipis aja ribut ngereok. Minusnya 200 baru boleh. Orang minus tipis aja kok. Pak Tri. Saya mau udah nih, kalau udah saya mau naikin lagi nih levelnya nih. Pak Naik Tri. Pak Tri. Naik Pak. Naik. Ayo Pak, lanjut Pak. Ya, Pak Tri mau tanya. kita masuk ke trading view aja. Nih, biar kalian nggak bingung. Bikin dulu akun trading view kalau bisa. Lu? Bikin apa Pak Tri mau tanya. Akun trading view. Oke, siap. Bikin buka dulu trading view, habis itu login. Ya. Permisi Pak Tri. Hmm. Kan tadi yang calon uptrend sama calon uptrend bandar kan udah dijelasin. Tapi kalau yang pasti cuan itu apa bedanya Pak Tri? Sama aja. Cuma kalau pasti cuan itu harian lah, sama aja. Oh oke. Makasih Pak Tri. Pak Tri mau tanya yang lagi konfirmasi tadi kan Pak Tri udah kasih contoh kalau yang konfirmasi pakai crossing. Kalau konfirmasi yang pakai pivot gimana itu Pak? Soalnya kan saya perhatikan nggak bisa, pivot tuh hanya buat ngambil titik mau jual mau beli aja. Kalau di bawah pivot kita jual, udah itu aja. Oh, di bawah pivot jual ya Pak? Ya, jadi pivot itu hanya buat titik kita mau sell di mana. Jadi bukan konfirmasi, itu cuma ngasih tahu nih. Nah, ini kita mau jual, contoh di sini kita mau jual di R3, apa harganya berapa, kita bisa lihat di 340.
Kalau kita mau jual, nanti kalau mau jual lah kalau dia nyampe di R2 atau di S2, misalnya di S2-nya kita jual nanti di 264, berarti gua cut loss. Apa-apa. Pivot tuh hanya ngasih tahu aja harga-harganya aja. Bukan buat tren arah, bukan buat itu. Oh ya baik Pak Tri Pak. izin mau nanya Pak Tri, kalau saham yang breakout di hari ini breakout sampai volumenya tinggi, untuk besoknya bagusnya diambilnya di harga close atau harga di bawahnya atau harga IF Pak Tri? Kalau aku masuknya tuh dari sini. Nah, kalau aku masuknya dari sini, aku nggak lihat itu ya. Aku masuknya dari, kalau dia masuk di day trade ini, baru aku beli. Itu aja. Misalnya saham apa nih, BRMS misalnya. Aku tunggu dia Gini Pak nyampe Tri, di, aku bikin kalau dulu misalnya nih, aku bikin dulu namanya screener day trade. Nah, aku ya, Pak Tri. bikin dulu screener day trade. Setelah itu Betul nanti Pak, kalau betul. Misalnya saham GPS kok Pak Tri kemarin ya waktu setelah crossing, setelah breakout kan dia naik terus Pak Tri. eh, ya kalau mau ngambil aku balik lagi. Aku balik mau ngambil kalau dia udah nongol di sini aja nih. Nongol di mana di screener Di day trade aja. Pagi-pagi Untuk pakai pagi screener ini nih pas kapan Pak Tri? 9 sampai 9.30 di bawah Oke. jam 10 lah, sampai jam 10. Sampai jam 10 dipencet aja. Kalau emang ada saham yang mau kita insur dan nongol, beli aja. Oh, seperti Medco kemarin kan Ringan baru berarti ya Om closing. ya. Nah, itu aja. Jadi apa yang mau kita uber ya kita tunggu, perhatiin aja di sini. Kalau emang ada udah masuk aja. Karena ini kita lihat mungkin besok jalan semua ini. Kita lihat aja besok. Tapi jangan pula masuk saham udah posisinya sudah arah. Nanti di bawah turun susah. Minimal tuh di bawah 10% lah, atau di bawah 7% kita ambil. Seperti saham Medco kemarin Pak Tri kan breakout masalah Pak Tri ya. Pak Tri langsung Medco pasang tuh harga closing. Medco masih turun posisinya. Iya Pak. Atau memang agak susah ini si sahamnya Arifin di Goro. Tapi kalau kita lihat dia posisinya masih nggak apa-apa lah. Kemarin aku kan ngambil dari sini. Nah itu kan waktu hari sebelumnya kan breakout Pak Tri. Ya, Terus besoknya kan Pak Tri langsung pasang di harga closing kalau salah Pak Tri ya. Closing ya. Jadi nggak Kalau perlu aku itu, nunggu kalau aku day gini, trade. aku kalau beli itu kan cicil. Jadi aku beli aja, dapat dulu barang. Besok kalau dia minus aku beli lagi, udah gitu aja. Oh, titip sendal ya Pak Tri ya? Enggak nitip sendal saya. Enggak ada sendal. Oh. Satu lot. Oh iya iya. Saya kalau Iya, beli iya. kayak gitu, saya sistemnya kan sistem scaling. 30%, 20%, sama 40% gitu. Jadi saya udah rencananya 30% saya masuk. Misalnya 60 juta, berarti sisanya 40 juta saya nunggu kalau dia turun lagi ke bawah. Udah. Kalau dia naik terus Pak Tri? Kalau emang dia naik terus berarti ya 60 juta itu yang cuan. Udah, mau diapain? Oke Pak Tri. Kan kita swing bukan scalping. Iya. Udah nih, kita masuk ke sini. Udah Pak pada Tri mau tanya, untuk yang daily trade tadi, kalau beli sahamnya banyak, kita pilih yang mana tuh? Kalau misalnya kita sprint tadi. Ya, saham yang malamnya kamu periksa aja. Malamnya harus siapin dulu dong, mau beli apa aja dari siapin dulu. Kalau malamnya nggak disiapin, nggak bisa. Harus malamnya siapin dulu. Maksudnya hasil screening yang jam 9 tadi, Pak. Iya, jadi malamnya itu yang mau dirimu buru, mau dibeli besok itu, malamnya harus disiapin dulu. Saya mau beli apa? Nah, itu kan soalnya itu kan hanya buat ngambil entry, itu hanya buat ngambil titik entry. Tapi barang yang mau kamu beli, kamu nih mau ke pasar nih besok pagi, malamnya kamu udah siapin belanja bawang, sayur, apa. Nah, begitu sampai pagi-pagi nyampe, ya belanja sesuai dengan list itu aja. Oh, si bawang keluar, nah, gua beli. Jangan permen karet dibeli, nggak sesuai dengan yang direncanain tadi malam. Itu jangan tiba-tiba ada si mbak-mbak jual pecel dibeli, jangan. Jadi kita sesuai dengan belanja yang kita siapin tadi malam. Kita malam tuh belanja apa udah kita siapin, kita udah
cek-cek secara fundamental TA-nya, udah oke semua, ya besok pagi tunggu aja. Kalau keluar beli. Itu. Oke, Pak thank you Pak. Hmm. Patri, berarti yang dimasukkan ke screener watchlist day trade tadi yang dari fresh buy sama average yang money jauh. managementnya masih besar ya Pak? Ya, Misalkan masih besar. MM20 Ya. gitu ya Pak, Ya, average. betul. Oh iya ya, kasih Pak. Ada bayangan kan? Iya Pak, kurang lebih. Makasih. Ayo. Ini kalau sudah, kita lanjut ke sini. Nah, ini kita nambah-nambah sinyal-sinyal biasa lah ya. Ini apa? Supaya nggak bingung lah ya. Supaya nggak bingung. Nah, di sini sama kalau di TradingView tuh kita bisa nambahin, tapi hanya 2. Biasanya sih saya pakainya namanya Smart Money Concept, SM. Ya, ini. Smart Money Concept-nya si Lux Algo. Nah, ya. Ini kita pasang nih. Nah, dengan ini kita bisa tahu, misalnya, dengan adanya ini kita bisa tahu posisi kita tuh di mana. Nah, titik bawah biru ini adalah titik beli. Yang di atas ini adalah titik jual. Nah, ini kalau dia bilang jualnya di sini. Nah, ya, ini kita pakai namanya Smart Money Concept. Ini biar nggak bingung aja. Tambahin aja apa ya, aku lupa. Sama ini harga diskon sama harga itu. Nah, kalau kalian beli, usahakan di harga diskon, ada tulisan harga diskon ini. Nanti Pak, ulang Pak, jualnya tadi yang ditandain apa Pak? harga diskon di premium zone. Nah, ini ada di sini. Nah, premium zone-nya ditandai. Dengan ini kalian bisa udah agak enak nih. Udah agak tahu. Jadi kalau belinya di atas harus siap-siap kalau misalnya turun ke bawah. Kalau bisa nyari dari bawah. Nah, ya, sudah ini kita nambah lagi anunya, buy sell-nya. Kita pakainya satu lagi namanya Utubot aja deh. Utibot. Nah, Utibot punya siapa ya? Aku lupa ya. Pakainya si ini deh, format Quantum Nomad. Nah, kita pakai ini, pasang aja. Nah, ini. Kalau ini terlalu rapet, ininya kita ganti. 14 atau berapa ya? Aku lupa ya. 20 apa ya? Bukan sensitifnya lalu ya, 3 ya. Nah, 3 ya, benar 3. Nah, kan jadi kelihatan. Lu beli buy di sini, lu jual di sini, udah kelihatan tuh. Ya. Cukup pakai 2 ini aja, nanti buat ngecek posisi saham kalian gimana gitu. Jangan lupa disimpan. Izin diulang, Patri, kecepatan. Nah, MDC udah keluar buy di sini, pas sama namanya saya. Ambil di sini aja. Ambil di mana tadi? Ya, gua kemana kertasnya? Kok hilang? Ambil di Lux Algo. Ini ada namanya ini. Cari aja dulu. Atau tulis pakai tangan aja dulu. Sudah dapat loh salgonya. Settingnya Nah, Pak. itu settingannya di itu aja, premium zone-nya aja, diklik. Itu botnya pasti settingannya 320. Sensitifnya 20 hari. Nah, setidaknya kalian ada panduan lah ya. Ke mobile itu ada panduan. Jadi kalau ada yang banyak di atas, itu ya resiko sendiri kalau misalnya nggak lihat posisinya di mana. Baca Lux Algonya buat apa Pak? Lu matiin aja coba. Lux Algonya lu matiin matanya. Nah, bisa nggak lihatnya? Kan buat atas bawah itu. Harga atas sama harga bawah.
Kalau ada ini kan kita bisa tahu tuh posisi di atasnya di mana yang merah, posisi bawahnya di sini kan ada harga diskonnya di sini. Ini harga premium. Si Medco ini harga premiumnya di 1.500 kalau kata si Luktalgo. Kalau kita nggak pakai ini, kita nggak tahu mau jual di berapa. Kalau pakai ini kita bisa pasang TP di 1.500 lah. Gitu kan. Kalau mau beli nanti sekitar sinilah gitu. Bisa. Pak, boleh ini nggak Pak? Saya nggak nemu Luxalgonya. Yang mana Pak namanya? Smart Money ya? Ya itu ada namanya tuh di kiri atas. Ada namanya di kiri atas. Tri mau tanya Pak Tri nih. Settingannya Luxalgo tadi hanya premium zone-nya yang kita Yang diklik. conteng Pak ya. Lainnya nggak ada yang diconteng. kita atur lagi Pak ya. Lainnya nggak ada yang diatur. Oke siap, makasih Pak. Pak Tri, ini Luxalgonya mirip sama 52 week ya? Beda kayaknya. Soalnya ini kompleks rumusnya. Sampai sekarang aja saya nggak bisa buatnya coba. Udah hampir 3 bulan. Pusing saya mikir buatnya. Ini berarti yang menarik banget tuh yang kalau beli di bawah diskon itu ya berarti ya Pak ya? Iya, betul. Ini dia bilang aja harga di sini, kemudian dia bayarnya di sini. Nggak jauh. Istilahnya 10 atau 20% daripada lo. Jualnya di mana udah ketahuan di sini. Ya buat panduan kalian aja. Pak, berarti ini cara bacanya kan tadinya kalau kita mau nunggu diskon mungkin lama banget, tapi kan ini udah ada signal buy-nya Pak. Berarti sebenarnya kita udah bisa buy. Cuman kalau Medco udah disuruh buy. Oh, berarti dia udah nggak mungkin turun ke diskonnya ya Pak? Effortnya agak susah nih, kecuali ada kejadian mesin sumur bornya hancur, mungkin bisa ke 930 dari 1.200. Agak susah ini kalau mau turun. Kecuali ada sesuatu ya harga minyaknya tiba-tiba turun, mungkin dia. Kalau kita lihat aja dia kan di supportnya kan di 1.200 tuh dia. Harganya kan nggak mau turun dari 1.200 terus naik lagi, turun lagi. Ya mudah-mudahan aja. Mudah-mudahan cuan. Nanti kalau keluar sinyal sell ya sell aja udah. Kan simple. Tadi bagus tuh sampai jam 11. Meskipun CL Pak Tri. Ya nggak apa-apa. CL kan demi mengamankan keuntungan. Kalau keter udah dibilang tuh jual. Ya. Masih juga ada yang mau masuk. Pak, ini keter masuk ya Pak? Iya masuk lah. Kita patuh aja. Kita lihat buktinya kan dia dari baik ke sini kan lumayan, cuannya banyak. Kita patuh aja. Kalau kita ngelanggar ya susah. Makanya kalau trading itu yang penting disiplin. Pak Tri, izin tanya. Kalau kita beli, lihat dari cerita di belakangnya atau fundamental, cara nentuin target TP-nya gimana ya Pak? Kalau kasus data itu. Soalnya kan nanti kena door. Oh, nggak boleh. Bisa aja. Ya data, kalau saya nggak bisa lihat secara fundamental, saya ngindarnya ke sini aja. Saya ngindarnya ya karena saya orang teknikal ya. Saya lihatnya teknikal aja. Oh, teknikal, baik lagi Mas, benar kemarin. Ya udah. Nanti kalau selnya saya nunggu sel aja Mas, gitu aja kan gampang saya jawabnya. Nggak tahu saya Mas, kalau cara hitungannya secara fundamental. Asli, yang tahu tuh hanya orang-orang fundamental aja. Saya tahunya cat aja. Kalau catnya bilang buy, saya buy. Catnya bilang sell, saya sell. Kalau kemarin sell masuk lagi buy, ya nggak apa-apa. Siapa tahu besok jebol di 7.000-an kan. Patuh aja saya mah aturan yang udah dibikin. Pak Tri, boleh tolong liatin yang smart money tadi nggak Pak? Yang pengaturan di dalamnya ketinggalan Pak, sorry. Ada ini doang kok, cuman ini doang nih. Premiumnya diceklik aja. Oh, oke. Nah. Pak, bahas saham togel Pak. Hah? Saham togel. Saham togel. Apa saham togel? Enggak. Buat anak-anak baru nggak boleh.
Pak, berarti kalau dia udah sampai premium price, artinya dia udah mentok atau kita lihat chart dia lagi, Pak, gitu. Ya nggak tahu, nanti tiba-tiba bikin ATH baru kita nggak tahu ya. Kita lihat selama dia nggak ada sinyal sell, ya ngapain dijual, udah itu aja. Cuma kan kita siap-siap saja. Kata bolehlah kita mau jual barang kita 20% atau 50% ya nggak apa-apa. Kan ini juga belum pasti. Masa harganya taruhlah data ini di 5.000, siapa tahu seperti kata orang 30.000 kan. Nanti premium zone-nya pasti kan naik ke atas. Ini hanya warning buat kita bahwa dia sudah mendekati harga tertingginya. Nah, lu mau apa nih? Mau siap-siap jual atau mau siap-siap nambah? Kembali ke orangnya aja. Kalau kita belinya di bawah di 1.200 ya nyantai aja. Saya beli di 600 sama 1.200, saya nyantai aja. Wah, jadi nyantai aja. Untuk data aku beli di 1.900 sama 1.400 1.900 malah. Karena udah average. Aku beli malah sekitar sini. Nambah. Gak apa-apa. Udah mau jual nanti aja. Walaupun sini suruh jual, ntar aja deh. Jadi bukan harus jual pada waktu premium, enggak. Karena bisa jadi nanti ini akan berubah lagi. Karena pada waktu di saham data masih di 1.200-an, premium zone-nya paling masih di 3.000-an. Tahu-tahu sekarang naik. Pak, Tuh. izin tanya, itu yang kotak-kotak itu, yang kotak hijau itu apa ya Ini bawah ini. artinya? Yang di cat hijau yang pertanggal 20 ada 3 kotak. Cuman buat kalau mau buat itu average. Tempat-tempat yang disyaratkan buat average aja karena ada pembelian agak banyak, jadi kita bisa average di situ. Settingnya gimana Pak yang itu tuh Pak, hijau bayangan ini Pak? Ini. Heeh. Nggak, di sini kalau kamu mau beli nggak apa-apa, dibolehin aja. Mau nambah? Iya, settingannya gimana nih? Ada nih settingannya, oh iya, settingannya tuh di FAG kalau nggak salah ya. Tapi di Fire Cap Value. Coba kita lihat, aku nggak lupa di sini. FAG. Nah, ini di Fire Value Gap. Jadi di situ ada gap harga. Di checklist doang ya Pak? Checklist saja. Oke. Ini mesin Mei ya? Iya Pak. Udah dicabut itunya, infusnya. Hah? Udah mau pulang. Jadi kalau ada bayangan gitu, udah bisa beli lah. Maksudnya Nggak boleh confirm ya nambah, Pak? tapi nggak bisa banyak, nambah aja, nambah apa namanya, nambah modal. Mau nambahin duit 5 juta, 1 juta ya nggak apa-apa, tambahin aja. Oke. Kasih Pak. Ayo. Pak, yang dimaksud dengan golden zone ini yang mana ya Pak? Golden apa? Golden zone. Golden zone. Aku taunya golden cross. Ada yang tahu golden zone itu apa? Di Vibo dia Pak. Oh, di Vibo. Oh, golden zone yang di Vibo. Biasanya 0,62 sama. Oh iya, iya. Jadi Vibo itu ada angka-angka tertentu. Aku sih nggak pakai kayak gitu. Ada sebuah ulasan di Stockbit itu Wirge sedang masuk golden zone gitu Pak. Maksudnya Nah, gimana ini ya? jadi golden zone itu, jadi dia tuh masuk di antara 0,5 sama 0,16. 0,5 sama 0,16. Jadi kalau ini kita nggak pakai ya. Ini contohnya kalau di sini, ini harus matiin dulu deh. Dicontohkan di Wirge Pak, minta tolong. Nah, jadi ini harus dibuang. Ini matiin dulu. Mana sini? Ini bandara matiin dulu. Nah, ini ngambil pibonya di sini.
Salah lupa kan. Ya kan gini nih. Jadi golden zone itu antara 0,15 dengan 0,50 sama 0,5 sama 0,6. Nah, ini kan dia bilangnya gini nih. Jadi golden zone itu adalah antara 0,6 sama 0,38. Biasanya sih ya, pokoknya di bawah 0,618 itu disebutnya golden zone. Nah, jadi kita lihat dia udah masuk di daerah sini. Nah, orang bilangnya ini golden zone. Karena harapannya nanti balik lagi ke atas. Iya kalau balik ke atas, kalau nggak balik gimana? Berarti kita harus nunggu dia pantulan dulu. Enggak, aku jarang nggak pakai ini, nggak pakai Fibo yang begini-begini enggak. Cuman memang banyak orang yang pakai nunggu ya, misalnya kalau trader forex tuh nunggu tuh dia nunggu kalau masuk di 0,6 sama 0,3. Pokoknya angkanya cuma yang dipakai itu 0,6 sama 0,38. Nah, itu biasanya orang nunggu tuh. Orang nunggu misalnya di sini 0,5, tek masuk beneran jual di atas, turun lagi. Nanti dia nunggu lagi di sini di 138. Dia nunggu lagi di 138, harapannya nanti naik ke atas. Jadi kalau mau beli ya kalau mau pakai aturan itu ya kita bisa nunggu di 140 ya. 140 ini. 140 ini kita ambil. Nanti persiapan buy di sini. Itu kalau yang orang yang nganut ilmu kayak gitu. Kalau saya nggak nganut kayak gitu, saya nganutnya volume aja. Ya itulah. Jadi kita tarik sini, nanti belinya daerah-daerah sini. Berarti kalau Kalau WIRG orangnya itu ditunggu 138 ya Pak ya? 140 ya kalau di sini. 140 ya? Cuma ibu punya minus. Punya minus banyak WIRG Pak. Karena aturannya kalau ibu pakai aturannya si kita ya harusnya udah jual daerah sini nih. Begitu si merah ini udah keluar, berarti kita harus jualnya di 176. Kalau di kita ya, kalau aturannya itu. Karena belinya apa? Belinya di bawah. Ke sini kan lumayan. Berapa persen tuh? Iya. Sering ya. Nah, ini kalau kita belinya daerah sini aja. Ke sini misalnya kita jual, itu kita untungnya udah 104%. Kalau kita belinya di bawah. Begitu. Cuma jadi masalah kadang-kadang orang belinya kan di sini tinggi-tinggi ya, kita dia minus bawah. Masuknya di berapa ibu? Di 200 Pak. Oh di sini. Iya. Alasannya apa ya? Alasannya aku bingung soalnya merah-merah semua dia masuk gitu. Alasannya apa dia? Gak ketemu aku. Gak ada. Porto lama Pak, sebelum Oh saya Porto kan masih lama. baru join bulan kemarin pertengahan. Karena kalau sini nggak ada alasan kita beli 200. Walaupun kita beli di sini pun ya bisa sih, tapi posisinya nanggung banget dia di atas ya. Ya dari MA-nya. Ya bisa besok lagi lebih rapi aja Bu. Benar-benar kita nunggu aja di bawah, kalau dapat di bawah beli yang besar. Betul ini jadi saya hold aja dulu ya Pak. Enggak tahu saya. Kalau saya udah kalau saya jual. Udah jual. Enggak, saya nggak punya. Saya pun kalau jadi ibu udah saya jual. Oke. Karena nggak masuk di rumus saya. Saya kalau mau nunggu iya kalau sampai di 140 dia naik. Kalau dia turun lagi sampai 107 Baik Pak. baca. Kalau mau nunggu nanti begitu keluar, kalau ibu boleh nih nggak mau jual nggak apa-apa. Tapi nanti begitu dia keluar di sinyal AVO AVD, nah ibu baru beli. Jadi jangan itu nunggu pasti aja dulu. Siapa tahu nongol AVO AVD-nya di atas, tapi kalau nongol AVO AVD-nya di bawah jadi masalah. Karena wirik ini harus lihat dulu juga di ininya ya. Aku nggak punya sih. Iya. Ini bukan cat bit dulu. Bukan cat bit. Oh iya, lumayan juga angkanya walaupun agak mahalan dikit.
belinya agak tinggi aja, seharusnya agak beli bawah. Nggak ada yang disalahin sih, nggak bisa disalahin. Karena mungkin belum bisa lihat chat waktu itu. Nah, sama, dia juga udah suruh sell di sini. Nanti aja kalau nanti Wirik nongol sinyal buy-nya, baru Ibu beli. Jadi walaupun belum nyampe 140 ataupun sudah lewat 140 tapi belum ada sinyal buy-nya, jangan dibeli. Tunggu aja. Biar uangnya nggak habis. Nanti Ibu beli di 138, 140, turun lagi, beli lagi, habis duitnya. Nunggu aja sampai pasti. Rajin-rajin aja dilihat ke ini apa? Ke TradingView. Nah, TradingView ini install di HP ya. Install di HP, nanti bisa lihat di HP. Saham kita tuh kayak mana, kita bisa lihat apakah jual atau apa gitu. Pak, yang UT-Bot alert itu settingannya boleh lihat Pak 20/3 ya? 20/3, nggak ada lagi yang lain. Paman, tapi kalau kita lihat Humi, grafiknya hampir sama tapi nggak ada sinyal sell-nya, Paman. Ya belum aja mungkin. Ada di sini. Oh, ada ya? Oh, punyamu KW kali ya. Iya nih kayaknya. Saya juga gratisan, tapi agak bagusan dikit saya. Sama aja, sinyal juga ada sell. Mau dilawan, jangan nanti buktinya dia udah turun kok. Turun beneran. Nah, Pak Tri, kalau pakai chart yang di TradingView begini, dia kan masuk ke equilibrium ya nih, Humi ini, Pak. Di tengah ya. Berarti kalau kita mau, saya posisinya ada, cuman nggak terlalu banyak. Average-nya di 100 berapa ya? 150. 150-an lah gitu ya. 145. 145. Saya kemarin baru average down soalnya. Nah, ini berarti kita hold aja, tunggu sampai keluar buy lagi. Sampai keluar sinyal buy baru lagi. Kemungkinan dia akan tutup gap yang itu nggak, yang bar gede itu? Nggak tahu, saya sih nggak tahu Pak. Soalnya sama sekali belum kelihatan supportnya. Supportnya belum lihat. Kalau candlenya di sebelah atau beberapa hari ke depan mendatar, kita bisa bilang itu supportnya di 130-an. Tapi kalau besok masih turun di bawah 135 ya, berarti belum jadi support, masih bisa terus ke bawah terus. Nggak tahu nih besok kemana. Oke, baik Pak. Jadi kalau benar-benar mau average itu benar-benar dipikirin. Jadi kita nggak bisa main baru turun 5% kita beli, turun 10% kita beli, uang kita habis. Mending kalau mau beli ya benar-benar ada sinyal buy baru atau sinyal average yang keluar baru kita beli. Kalau nggak sia-sia nanti. Habis uang kita numpuk di satu emiten doang, emiten lain yang posisi buy-nya bagus ya kita beli karena kita ngurusin satu orang itu. Mending tunggu Tadinya aja. kan itu dia ada beberapa kali mentok di 141 terus membal kan yang candle itu. Ada 3-4 kali gitu Pak. 3-4 kali itu turun lagi ke bawah. Nah, itu saya beli. Ini biasanya yang kayak gini yang bikin tuh kelompok yang masih bersemangat untuk average, jadi dia average lagi di sini, turun besok average ya. Kumpul lah orang itu jadi satu, bang average, tapi tetap aja. Ya makanya saya juga ikutan antri di situ 141. Ya, besok kita lihat kalau emang dia candlenya hijau, bandarnya bagus ya beli aja, masuk lagi nggak apa-apa. Kalau udah kayak gini kita nggak usah diliatin Pak, kita semalam aja lihat, oh udah hijau, bandarnya oke, besok beli udah gitu aja. Jangan dilihat tiap kali, nggak bakal berubah nggak. Soalnya turunnya udah lumayan dari 200, taruhlah 200 ke 140, udah 60 rupiah udah lumayan, udah setengah badan. Baik Pak, makasih Pak. Pak Tri nanya, Pak Tri itu ngeluarin sinyal sell-nya itu pakai yang mana ya? Ini UT-Bot. Pivot. UT-Bot tuh abal kiri dibaca dong. Ada tuh tulisannya UT-Bot. Yang lain udah pada keluar semua kan buy sell-nya? Tapi gara-gara itu Pak Tri candlenya saya ganti Heikin AC, bisa beda Pak Tri hasilnya. Iya beda. Kalau mau ganti Heikin AC memang beda. Di itu ya Heikin AC bawah ya. Kalau ini bebas saja, kita dari awal mau pakai mana dulu udah. Mending pakai yang candle biasa aja.
Oke, siap. Terima. Udah nih 12.46, udahan yuk. Makan dulu. Siap, Pak Tri. Terima Pak Tri, satu. kasih. Mina dikocok-kocok terus, Pak Tri. Hah? Mina. Okas Pak Tri, okas. Mina kita udah cuannya jauh, udah banyak. Iya, tapi maksudnya ini dikocok-kocok nih dilepas atau enggak, Pak Tri? Ini kan posisinya terserah bebas aja, bebas. Kalau mau lihat ini kan belum keluar sinyal sel ya. Kalau Bapak mau jual, enggak apa-apa kan udah jual. Kita harus punya ini sendiri, apa namanya, SOP sendiri. Ya kalau udah ngerasa uangnya lama nggak jalan ini, udah jual aja, naik lagi kereta yang baru. Walaupun besoknya dia naik terbang ya jangan disesalin, nanti cari lagi yang lain, gitu aja. Oke, siap Pak Tri. Harus punya anu sendiri, punya apa namanya SOP sendiri, yang jangan dilanggar. Rezeki nggak kemana-mana, besok datang lagi. Ini sudah suruh sel ya. Kan bener ya, hanya segini. Saya pakai ini. Oh iya. Cek makan dulu. Pak, Siap, Paman. lanjut lagi atau enggak? Jam berapa, Pak? Oke, Pak. Pak Tri, okas Saya. Pak Tri. Hah? Zoom-nya matiin nggak, Pak? Anu aja dibuka Pak aja. Tri, Buka aja. Pak Tri mau tanya. Apa? Nah, terakhir mau makan. Itu Inet cup and handle ya, Pak Tri ya? Apa? Inet ya, cup and handle. Iya, cup and handle. Oke, makasih Pak Tri. Patri yang stok universe gimana ya Patri? Saya ketinggalan tadi Patri. Yang teman-teman yang lain yang bisa, ayo saling ngajarin yuk. Pak Tri, lanjut jam berapa Pak? Nanti Jam berapa ya? Jam Malam yuk, Pak Tri. Hah? Malam, Pak Tri. Malam yuk. Malam aja, Ayo. Pak. Biar sampai subuh. Begadang, Pak Tri. Malam jam berapa? Jam 8. Boleh, jam Pak Tri. 9 Pak. Boleh, jam 9, Pak. Jam 8 aja, Pak Tri. 9, Pak. Jam 9. Jam 9 Pak Tri, nunggu anak tidur. Iya, betul. 8.30 berarti ya. 9, Pak. Mau nidurin anak. 8.30. Bocah tidur Pak, betul. 8.30 ya. 9 Pak. 9 Ya, Pak. Pak Tri, Boleh, Pak. 8.30. Setengah 9, Pak. Ya. Ya udah, 8.30. Makasih Pak Tri ya. Ya. Makasih Pak Tri. Makasih, Pak Tri. Ayo. Kasih Pak Pak Tri. Tri. Selamat. Iya, ini berakhir ya. Makasih, Pak. Makasih Pak. Selamat makan, Pak. Makasih Pak Tri. Oh, Ayo. Pak, kalau dilanjutin Makasih, langsungnya Pak nanti Tri. gimana? Kalau nanti pakai bikin baru pakai Teams. Ada recording nggak Pak Tri? Ada Emang sih, Bapak itu. mau makan siang di mana, Pak Tri? Makan di warung lah. Oh, nggak ada CJ bocoran. udah muncul tuh, Pak. CJ nggak mau Kurang asin mah. Makan dulu ya, lapar. Pak, Bapak nggak buka satu saham buat Markibel? Nanti malam. Nanti malam aja. 1.10. Dikit. Sekarang aja, Pak. Buka itu. Ya. Nanti Quick malam. clue sih, J. Clue-nya apa? Pak, nggak makan-makan loh Pak. Nanti malam aja, nanti malam. Pak Tri udah kelaparan, woi. Jam 9 apa ya? Yang itu bisa 2-3x ya Pak ya? Cici, clue partner apa? Clue partner. Wah, Ini yang kotak ya. Yang partner apa? Partner. Nah, kalian ngobrol aja di sini, gua mau makan. makasih Pak. Udahan tuh Pak Tri mau makan. Selamat siang, selamat makan. Selamat makan, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak Tri. Bapak Izin lah makasih dulu ya. ya. Selamat makan Bapak Kasep. Makasih. Apa yang masih ada? Ada Pak. Saya. Pak, masih Pak. Saya. Kasih tahu ya Pak ya. Tunggu di satu aja makannya 1.15. Masih ada Pak, nunggu kode-kode. Masih ada, Pak. Tunggu di Kan nanti skill malam di itu. skill udah keluar ini. Kode-kode langsung aja, Pak. Udah banyak keluar, Pak.
Jadi Nunggu partnernya harta apa, karun, Pak? Pak. Kanannya Kasian sama yang itu udah tadi. keluar, Banyak Pak. keluar, Pak. Woi. Kanannya sama si Partnernya, J. Pak, partnernya. Nggak tahu nanti si J suruh ngasih tahu tuh. Si J Oke, mana si J dia? Kabur dia. Apa tebu wong les barang? Les. Pak, kalau malam itu sampai subuh ya, Pak? Wah, siap begadang nih nanti malam. Makan dulu sana, nanti pingsan. Linknya masih sama ya? Hah? Nanti pakai tim paling. Oh ya, terima kasih Pak. Patri, Oi, nanya dong. Tadi ayo. ketinggalan yang MA cross itu tuh tadi lupa tambahan belakang bawahnya yang ini MA cross itu gimana sih settingnya? Macross yang Tadi tuh 20 50 20, udah. 50, 200. Udah, tinggal mau bikin 50 200-nya lupa. 50, 200 sama aja, itunya aja apa? Tanda crossnya aja diconteng. Oh iya, moving average ya? Iya. MA. Oh iya coba. Anak lu nggak ikut sih? Enggak. Masihnya Suruh belajar baca ya. harusnya. Iya, aduh, mau nih. Pak, bentar. Crossnya di mana? Kan MA. Itu di style. Oh iya, default. Kok style? Di style terus Ini dimatiin, precision. lihat layar. Ini gua matiin ya. Oh, udah MA cross. Ada kok, Pak. Oh iya. Ada kan? Ada Masih belum Pak. bisa tuh. Salah masuk saya. Saya masuknya MA biasa. Si J udah keluar ya? Iya. Dia telat masuk ya? Nanti salah ngomong. Berarti bisa dibocorin dong, Pak. Udah keluar ya. Enggak. Ntar diomongin. Panjang. Enggak, Oh, Pak. Izin dulu sama dia. Di sini aja, Pak. Longnya dibuang. Belajar itu aja, nyari sendiri pakai itu. Kan udah ada CDIA, udah disuruh beli, udah itu aja. Itu trading view-nya keren ya, Pak? Keren Settingannya. lah. Ada lagi yang punya keren lagi buatan saya. Wih deh. Ada. Mana Pak Tri? Yang batas Nah, langit, tapi nggak bisa dibagi. Nggak bisa dibagi. Ini buat bantu kalian aja. Itu dapurnya Patri ya. Ini hanya buat apa? Bagi kalian buat nambah-nambah. Makanya saya bilang, apa namanya? Buat nomor berapa ya gue ya? BS ya. Buat nambah-nambah kalian aja, buat nambah-nambah semangat aja. Hanya tahu. Sama aja tuh punya saya begini doang sama. Gak ada bedanya. Iya, udah ada indikator sell sama buy-nya langsung ya. Iya, udah enak, udah keren. Kalau tadi malah lebih bagus tadi kok. Itu ditambah apa kita lagi, nggak bakal Patri? kesasar. Kenapa, Pak? Patri ditambah apa lagi itu indikatornya, Patri? Hah? Sama aja Ditambah. dengan si itu. Sama dengan siapa? Si Medco tadi sama. Sama dengan di YouTube sama. Sama. Oh, U-Bot sama ya. Sama itu ya, Patri tadi apa namanya yang Kalau SMC-nya tetap dipasang. Kalau kemarin Pak yang Bapak nge-call GPSO itu karena ada cerita di belakang atau teknikal aja, Pak? Enggak, kalau GPSO emang technical buy fresh kan dia. Kemarin itu kan GPSO memang ada itu. Memang ada Lux Ago ini ya, Patri ya tadi ya? Ya, memang ada itunya, ada Sinyal ya, Pak. sinyalnya. Makanya saya kasih drawing kalau nggak salah itu. Iya. Buy sinyal itu kan. Depannya ada CA-nya di belakangnya. Kita lihat di sini ada nggak GPSO? Hampir sama kok. Nah, sama. Keren. Patri bisa liatin Esa nggak, Pak? Coba dulu punya ini, Cik ya. 2 miliar nggak rungkat kita, Cik. Iya. ADMR saya berarti harus di CL nih, Pak. Saya lihat dari stok trading view-nya merah nih, Pak. Karena ADMR nanti bulan 5 baru mesinnya jalan. Oh, iya. Kalau pakai YouTube merah ya? Iya, pakai ini UT-Bot merah nih. Udah ada tandanya sell waktu di tanggal 12 Agustus.
Oh, punya aku enggak. Soalnya kalau yang pakai punya aku enggak. Itu ada, Pak. 05 ada Ada apa, iya. Pak? Ada Ada. Pak? Ultimate 2. Nah, ini 20. Ini berapa tadi? 23 ya? 320. 320. Kenapa 320 Pak? Arti dari 320 apa Pak? Ada sensitifnya 30 kan 20 hari aja. Oke. Selnya emang di sini. Iya, berarti sekarang tuh lagi ini ya, Banyak tapi banyak sideway. di bawah, lihat. Sanggup nggak dari bulan Maret ke sini tuh berapa tuh cuannya itu? Gede banget. Kalau cuan mah nggak apa-apa, sanggup aja Pak. Cuan Kalau nggak Gimana, cuan mah Patri? ngapain? Nggak sanggup. 60%. Ya. Nuh kan? Di mana lagi 60%? Kemarin Diam pas duduk demo manis. Hanya ada di RLA. Di RLA bener. Waduh. Ipso tuh mantap. Cuan 3 gimana, hari. Patri? GPF, oh ya, Cuan. Ipso. 3 hari 70%. Iya. Oh ya? Iya. Oh, Wah. kamu nggak itu hari kedua waktu training di Iya, mantap tuh. bootcamp. Kita nggak baru ketemu Pak. Aduh. Kamu masih takut sama saya. Yang Bapak bilang Enggak lah. GPSO, Pak, sudah itu belanja. Iya, ini orang-orang. Gimana tuh Patri ARB lagi nggak? Saya kan bilang arahkan GPSO. Ya, betul. Belanja lumayan, Pak. Untung ikut itu, Pak. Apeger. Kalau ini kita lihat si Cuan. Cuan ya, kita lihat posisinya sideways. Nanti di bawah nanti nggak tahu nih jebol 1.700 enggak gitu. Masih belum ada sinyal buy juga. Iya. Kalau nggak masuk, mending Petro pasti ada. Tapi cuan habis ini Pak, cross Pak. Ya, iya nggak apa-apa, mau beli ya nggak apa-apa. Tapi buktinya ya belum naik-naik. Ini baik kan kalau Petro kemarin si J itu ngomong hari kapan tuh ya? Iya, Minggu lalu Pak. 3.700-an Pak. Hah? Petro? Iya. 3.700-an. 10 September sih mulai naik. Ya, pokoknya si J itu kalau nggak salah ngomongnya di sini deh. Iya, di Markibel Pak. Iya, di Markibel nggak salah berapa hari yang lalu deh. Iya, minggu lalu ya dia nggak salah. Minggu lalu Pak, minggu lalu. Dia masih daerah sini ya? Iya. Ya, masih daerah sini lah. Pokoknya pas di sini 3.700-an naik ke atas. Patri. Hah? Dari orangnya ada nggak? Petro tuh masih bisa masuk lagi nggak, Pak? Ya bisa aja. Petro. Itulah. Emang tinggi banget. Boleh. Ketinggian, Mo. Udah boleh. ketinggian, Bu. Stok rate Iya. Ya boleh Dia aja. masih bawa-bawa aja. Boleh, tapi resiko tanggung sendiri ya, Pak. Ya belum tahu kita diomongin ya, Cime ya. Kenapa Pak? Orang Markibel tuh suruh buy Petro aja nggak ada yang mau beli gitu kan. Kenapa? Iya, Paman benar. nggak jadi makan, Paman. Bukan. Nanti Bukan nggak 15 nunggu itu 15 kata istri Paman. mana anak siap. Bukan nggak mau beli Paman. Orang Paman juga rame FCA masalahnya kemarin. Jadi bingung iya, duitnya. Udah habis di FCA duluan. Oh, gimana Pak? Kual. Ya, koal mah cair banyak. Kalau NRCA masih aman ya, Pak? Aduh, si C aja Mimi NRCA gimana, Pak? Susah dapatnya Tadi udah Patri. dibaca NRCA udah dibaca tadi. Oh ini bisa pakai cara bahasa baik soalnya kalau untuk YouTube nggak bisa. Makan dulu, Paman. Nanti 1.15. Biasa kalau cewek kan dandan. Oh. Kalau jadi laki-laki tinggal pakai celana. berarti ini Zoom-nya udah nggak lanjut kan? Abis ini nanti ganti malam ya? Ganti malam. Oke. Iya, oke. Kalau mau cabut. Nah, Kalau lead boleh bantu lihat nggak Pak? 46. Conviction Zing ada nggak, Pak? Nggak ada, nggak punya. Pak, Toba Pak. biar dapat senjata, Pak. Toba dong Pak. Aku jatah nggak ikut. Oh iya, nggak ikut. Oh, oke. Yang barang-barang susah tuh nggak mau ikut. Aku nggak mau rebutan, biar aja orang lain. Kalau Leat Pak? Gue punya sendiri, nanya sendiri, jawab sendiri. Dari orang di dulu suruh ngetikin. Pak liatin Toba. Kan harus Pak. tanya sama ahlinya Patri. Itu Toba tuh udah cuannya 18. Berapa ini? Aduh. 277. Baru masuk. Kan belinya di 362 di sini. Kalau beli yang Mantap. 15 itu. Tapi Mantap, masih Pak. bisa Banyak, naik Pak. ya Pak?
Masih. Coba cuannya Ini berapa opas ya Pak si Tri, ini? gimana Aduh. Pak opas Pak? Tuh 300 berapa tadi? 200 berapa tadi? Aku Nice udah dong Pak Tri, sampai nice. 40%, Nih Pak. coba. Nggak mau disuruh ngejar sendiri, nggak mau. Tuh Bang, gua mabuk. 277. Iya. Paman, izin Paman. Kalau yang trading view ini kan dia delay ya Paman ya? Ya kalau mau yang nggak delay, lu harus beli Beli premiumnya, berbayar. langganan. Siap. Lagi ada promo tuh TradingView. Coba baru cuan 15%, 26 juta. Aduh. Beli di 1088. Ya, telat saya, Pak. Nah, di sini nggak salah ya. Nggak apa-apa. Toba kan masih terus ini. Coba Ini kan dia 2000. chartnya kan nggak mau turun dia. Iya. Sabar aja. Tadi dari Stockbit yang di setting itu pakai yang pivot itu masih jauh. Sejauh. Kali aja ntar pas saya masuk lagi, mau Pak dia turun. Lu kalau turun dimarahin orang yang lain pada naik. Kalau kemarin ya. Enak, Pak. Ajak berantem dulu. Patri, mau nanya Patri, itu kan sekarang kalau dilihat IHSG kan udah ATH ya Pak. Itu ada kemungkinan koreksi lagi atau bakal terus lanjut Patri? Nggak tahu ini gara-garanya menterinya baru. Menterinya baru si Kemenkunya si Pak Purbaya ini. Kalau dia berani ngeluarin uang buat perusahaan-perusahaan, ya otomatis jalan itu. Target dia kan 36.000. Keluar Pak, anaknya Pengaruh aja dulu scalper Pak Pak. katanya. Anaknya aja scalper loh Pak. Pasti Iya, keluar ya, Pak. scalper. Pak, Ya, sama itu Pak, kritik kayak kemarin sentimen positif kan Pak? Kita lihat aja di sininya, di komposite. Nah, komposite. Oh dia adanya di Indis. Nah ini kita harus perhatiin juga. Nah kita lihat aja posisinya si IHSG masih posisi buy. Udah biar aja. Nanti kalau dia udah posisinya turun, baru kita ikutan turun. Udah punya toolsnya kok kalian, tinggal makainya aja. Udah tanda. Iya, baik Patri, terima kasih. Terima kasih. Kemana lo dari tadi? Pindi. Mau kayak Pindi. Iya. Nah, jadi tinggal ngikutin aja. Mudah-mudahan nanti nyampe di 8.800 habis ini. Iya. Patri, kenapa waktu hari Jumat penutupan tuh detik-detik terakhir banyak yang loncat ya Patri ya? Iya. Ya, kali bandarnya ngumpulin. Kan aku udah bilang kalau belanja itu di hari Jumat, tapi jam-jam terakhir, kataku. Kan aku sering beli itu. Karena biasanya kalau pagi sampai siang tuh harganya pasti diturunin ke bawah. Nanti Jumat sorenya tarik. Naik. Oh. Karena Bandar yang main posisi ya, hari Jumat ya? itu adalah posisi orang yang punya margin harus cepat dijual. TP, iya. Entah TP, Jual. entah dia cut loss, dia harus jual di situ. Iya ya Patri. Makanya dibanting yang punya margin, pakai margin mingguan, yang punyanya sekuritas itu harus dia jual. Kalau enggak dia kena denda. Makanya banyak yang kan mereka belinya kan nggak 1 juta, banyak juta. Iya. Iya. Itu harga di bawah, nah orang pada masuk. Cut loss ya. Kayak Kowal kan pada turun tuh, pas sore naik lagi. Patri itu kalau mau beli yang FCA kok nggak dapat ya Patri ya? Oh ada tekniknya, nanti malam diajarin lah. Oh oke Patri. Mantap. Soalnya terlalu nggak dapat Patri. Nanti malam pakai rumus yang suntik kemarin Pak Tri. Suntik kemarin aja ya. Ini malam bisa sampai subuh ini Pak. Ntar aku tulis di mana rumus saya, sebentar. Rob ya. Ini dia. Ini nyuntik ini nanti malam diajarin. Main rumusnya. Siap Pak Tri. Ntar malam aja. Biar Seninnya bisa praktek. Pak, nanti malam ajarin FCA ya Pak. Apa yang diajarin?
FCA apa mau FCA. di Tahu aja kodenya. Ini Mei, Iya, apa Pak. mau kita ajarin yang list yang udah dicontengin bulat-bulat itu? Oh. Ya. Tahu tuh. Nggak tahu lah, Patri aja lah. Jangan lah. Ada, kalau FCA ya nggak ada. Yang penting nggak bisa, nggak ada yang tahu. Itu harus tahu cerita belakangnya itu seperti apa. Diajarin itu kan artinya di spill, Pak. Bukan di Patri spill, malam tuh. jam berapa, Cerita Patri? judulnya itu. Aku nggak ada. Kalau aku sendiri 9. aku pakai 8:30. Nah, saya di Jayapura berarti pindah aja tambah dulu 2 jam. berangkat dulu sekarang, berangkat mana dulu ke Jawa dulu, masih Cooper kok. Bilang Jayapura berarti jam 11. Jam 11, Patri, saya Jayapura ini. Oh iya. Semangat buat cuan, Om. Pasti. Tenang sih dapat ilmu. Sama Pak, saya juga Saya di Australia, baru Bugari. gabung, baru masuk juga di bursa, baru 4 bulan. Oh, 19, ini 12. Ada. Lupa. Patri suka ngopi nggak? Iya, aku dikasih kopi banyak. Biasanya Vindi itu. Patri suka ngopi Saya nggak? kirimin kopi dari Papua ini, Patri. Dijamin mantep, Patri. Gak tidur. Hah? Gak tidur. Nanti aku hari ini dapat kopi dari Om Saipul, dikirimin 1 kotak. Kemarin tuh ada yang ngirim apa ya, kerupuk. Belum pernah nyobain dari Papua kan, Patri? Lu ngurusnya ini nanti apa ke kepanjangan nanti ke ongkos kirimnya mahal itu. Kagak, Patri, ada tekniknya. Kopi Minta Wamena alamatnya, enak tuh, Patri. Paman. Minta alamatnya, Patri. Ya nanti. Kenapa lo nggak ngirimin gua tangkur buaya aja sekalian? Itu juga bisa, Patri. Aman itu. Yang ada di Minyak sini, bulus, soalnya Patri, nggak ada. mana minyak bulus. Minyak bulus. Minyak Supaya bulus. jadi XXL. Apa itu? Minyak bulus itu apa? Minyak bulus, Patri, buat tambah ukuran jadi XXL, Patri. Aduh. buat ngetes apa banci itu loh, Pak Tri. Aduh. Kalau kopi Papua organik, Patri, nggak pakai pupuk dia. Nah, kalau FCA saya punyanya ini yang terbaru nih. Icon, YNCF, MDA, Pola, AX. Paling ini doang punyanya. Yang lagi naik ke atas. Nah, ini Icon. Udah beli, Pak. Hah? Udah beli. Kamu udah beli? Bapak udah beli. Enggak, aku kan habis ke tuh, si Pola. Aku belinya kemarin, sekolah habis-habisan. Soalnya belinya kebanyakan. Cuma kalau nanti cuma ngajarin itunya doang, cara masuknya aja, paling gitu. Iya, Patri, nggak masuk nggak dapat. Kalau masuk di Pola masih bisa kah, Pak Tri? Kalau di Pola kayaknya Pola masih bisa ini. Baru cuan berapa? 96% ya. Bayinya kemarin di baru sih, Pak. 27 ya. Baru aja. Pola ininya banyak nggak? Oh, nggak kelihatan ya di sini. Cara analisisnya gimana, Pak Tri? Ada. Nggak tahu analisisnya. FCA itu judi, Pak. Kalau nggak ARB, ARA, udah itu aja. Ya, siap. Makasih, Pak Tri. Susah itu. Kali aja ada isu akuisisi itu, Pak Tri. Iya, Pak. Pola. Ya. Meja, Pak Tri, meja. Meja ada, ya. Meja agak sulit dia bayar. Meja udah. Bukain. Meja itu, dia itu meja dari harga berapa ya? Aduh, lihat dulu sih meja. Oh, nggak ada. Terus OBH-nya di itu ya, di 56 ya. Itu Susah lagi ini klik, ya, Pak. belinya.
Nah ya 51. Mana 51 di tanggal berapa ini dia? Pak, kalau 12 yang di Agustus ya. Hokimologi itu engine Bapak yang di apa Pak? Kumbang Badak atau Ya, si Saipul. Kan kita Iya. punya dulu anak-anak RLA itu ada yang belajar di broker, terus bikin namanya kita bikin grup kucing. Nah, grup kucing ini anak-anak kami broker semua. Sini mereka belajar. Oh, belajar. Tapi udah lulus dari RLA, udah nggak masuk lagi, udah punya sendiri. Udah punya masing-masing. Udah punya apa? Udah punya cara sendiri. Dulu waktu awal saya mau ngajarin, sekarang udah males. Membingungkan. Dah dulu ya. Nanti kita ketemu lagi malam. Oke, Ya, Pak Pak Tri, makan dulu Pak Oke, Tri. makasih, Ya, Tri, Pak. terima kasih makasih, ilmunya Pak Pak Tri. Tri. Oke, Pak terima Tri. kasih Pak Makasih Tri. Pak Dan Tri. Pak Tri. Makan. Buat keluarga Pak sehat Tri. selalu. Ya. Selalu Pak Terima Tri. kasih, Terima kasih Pak Paman. Tri. Ayo. Izin keluar. Terima kasih Pak. Makasih, Pak. Ya, makasih Pak. Paman. Makasih, Pak. Ayo, ayo. Ayo. Oh, ternyata bisa.